Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini kita ngobrol-ngobrol santai saja membahas tentang asuransi kesehatan. Nah, teman-teman semua, banyak hal yang perlu saya bantu sampaikan, dan saya menyampaikan ini karena memang saya pernah bekerja sebagai agen asuransi. Sedikit-sedikit paham lah tentang dunia asuransi kesehatan, jiwa, dan pendidikan. Nah, pada saat ini saya membahas tentang asuransi kesehatan. Tentunya asuransi kesehatan ini banyak proses klaimnya. Mungkin cara simpelnya ada proses klaim menggunakan kwitansi, ada juga proses klaim dalam mengajukan untuk pengajuannya dengan sistem kartu. Jadi kartu itu sama hal mungkin seperti BPJS kesehatan ya. Sebenarnya itu kartu hanya berbentuk fisiknya saja, tapi yang dibutuhkan adalah nomornya. Nomor kartu tersebut yang memang terdaftar di asuransi. Nah, ini kalau dari pribadi saya, tentunya ada plus minusnya dalam proses klaim tersebut. Tetapi untuk klaim itu sebenarnya bukan menjadi sebuah perbandingan atau sebuah mana yang bagus, ini yang bagus, ini mana yang bagus, ini yang bagus. Karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Ini menurut saya ya. Tetapi ada juga yang memang klaim ini sangat membantu. Sama halnya seperti contoh, kalau pakai sistem kartu, menurut saya sistem kartu itu kelebihannya adalah memang kita ke rumah sakit seperti BPJS saja. Karena kalau kita mengajukan klaim ataupun datang ke rumah sakit untuk berobat ataupun untuk perawatan, seperti mungkin kita dirawat di rumah sakit, itu kita hanya cukup menunjukkan kartu saja, ya, hanya cukup menunjukkan kartu saja. Jadi untuk prosesnya nanti kalau memang kita perawatan di rumah sakit tidak lebih dari limit yang kita punya, maka untuk prosesnya itu cukup mudah teman-teman, ya. Tetapi sistem kartu ini adalah mungkin ada keterbatasan kerjasama dengan pihak rumah sakit ataupun klinik, karena memang asuransi contoh mungkin asuransi A di wilayah Jakarta mungkin dari sekian ratus atau sekian banyaknya rumah sakit mungkin hanya bekerja sama dengan hanya sebagian, mungkin sekitar 10% saja rumah sakit yang ada di Jakarta. Karena memang teman-teman itulah kartu provider ataupun sistem kartu. Tetapi satu sisi teman-teman, untuk klaimnya itu mudah. Menurut saya mudah, gampang, mudah, nggak terlalu ribet. Nanti nggak perlu ribet-ribet seperti diagnosa ataupun lainnya. Nah, tetapi satu sisi ada cara klaimnya kita menggunakan kwitansi atau sistem rembes. Sistem rembes ini adalah kita sebagai contoh kita berobat atau kita biasanya lebih condong sih ke sistem rawat inap ya. Rawat inap baik itu rawat seperti eh, perawatan biasa ataupun tingkatannya rumah sakit di perawatan ICU. Biasanya perawatan. Nah, di sini sistemnya adalah sistem rembes. Rembes ini memang bisa digunakan di rumah sakit di mana saja. Rumah sakit di mana saja. Tetapi menurut saya untuk kekurangannya ini memang pertama, di saat kita ke rumah sakit belum tentu kita punya biaya. Biaya ini adalah untuk menalangi dulu untuk duit yang kita telah melakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Contoh biaya perawatan rawat inap kita 10 juta. Apakah kita punya duit segitu atau tidak? Takutnya di saat kita sudah mengajukan klaim biaya perawatan tersebut 10 juta, ternyata kita nggak punya duit dulu untuk membayar rumah sakit. Itu yang repot sebenarnya. Tapi satu sisi bisa di rumah sakit di mana saja, asalkan itu rumah sakit, mau itu rumah sakit yang ada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, itu bisa di mana saja. Dan untuk contoh kita punya duit untuk menalangi di rumah sakit tersebut. Untuk langkah berikutnya adalah belum tentu duit itu langsung cair karena ada proses itu panjang. Satu sisi bukan hanya kita menggunakan kwitansi saja, tapi ada prosedurnya. Ngisi formulir ya,
terus ke rumah sakit, suruh ngisi diagnosanya seperti apa, menyatakan bahwa ini pasien A ini memang benar dirawat di rumah sakit. Nah, itu adalah tingkat yang paling susahnya menurut saya, karena memang takutnya jadi belum tentu rumah sakit mau mengerjakan hal tersebut. Ya, belum tentu ya. Ini saran, ini pendapat saya saja. Kadang rumah sakit juga ribet punya halnya, ibaratnya prosedur sendiri, dan ini harus direpotkan terlebih dahulu, terus harus menunggu dokter yang memang menangani kita, suruh mengisi diagnosanya. Nanti sehabis rumah sakit selesai, kita mengajukan untuk pencairan dana, belum tentu langsung cair. Nanti dari pihak asuransi akan menginvestigasi datang ke rumah sakit. Ini ya, ini yang pernah saya tahu. Jadi nggak semudah apa yang dibayangkan oleh teman-teman semua. Jadi investigasi memastikan apakah penyakitnya benar, apakah biayanya benar, apakah pasien benar dirawatnya sekian-sekian, ibaratnya berapa lama, dan pengobatan sekian dengan nilainya sekian, seperti itu. Jadi memastikan kalau memang sudah pastikan, itu kemungkinan menurut saya mungkin kalau selesai investigasi, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu baru cair lah duitnya, pengembalian dananya. Jadi itulah ibaratnya plus minusnya. Tapi kalau dibanding-bandingkan, memang untuk sistem rembes ini bukan menjadi sebuah asuransi utama, tetapi menjadi asuransi tambahan saja. Tambahan saja, karena memang setahu saya kalau namanya, kalau BPJS kan kita mendapatkan obat-obatannya biasanya generik ya. Kalau kita ditanyakan kita membayar sendiri secara umum ataupun kita di cover oleh asuransi, cover asuransi lah, itu biasanya kita mendapatkan, bukan rumah sakit melebih-lebihkan, tapi memang kita dikasih fasilitasnya, obat-obatannya cukup lumayan, jadi harganya cukup lumayan teman-teman. Jadi seperti itulah gambaran dari saya. Jadi saran dari saya teman-teman, sebelum ikut asuransi harus tahu dulu tujuannya apa, fungsinya apa asuransinya, dan kita mau kemana. Kalau untuk rawat inap, andaikan kita untuk jaga-jaga saja, bisa mungkin menggunakan sistem kartu. Tetapi kalau untuk memang provider, sistem kartu itu lebih mahal biasanya daripada sistem rembes. Rembes ini jauh lebih murah, hanya saja menurut saya klaimnya agak sedikit panjang waktunya. Jadi teman-teman, itu adalah hal yang bisa saya bantu sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa komen-komen teman-teman di bawah. Insya Allah saya akan bantu jawab untuk membalas komenan teman-teman semua. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.